Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di zaman yang modern. Pada video sebelumnya, saya sudah bagikan kepada Anda semua tentang cicit dari Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya, yang telah bermimpi melihat seekor ikan yang ukurannya besar seperti ukuran orang dewasa, di mana ikan itu berdiri tegak seperti manusia. Ikan tersebut berjalan di dataran dan wajahnya tersenyum, kepalanya menunduk seolah memberikan penghormatan kepada fulan. Jika Anda ingin mengetahui takwil mimpi tersebut, bisa Anda lihat pada video sebelumnya. Video yang sekarang dalam rangka melanjutkan video tersebut, di mana pada video tersebut saya juga menceritakan bahwa fulan itu juga bermimpi tentang rembulan yang terang benderang menyinari makhluk-makhluk hitam bersayap yang jumlahnya banyak, di mana makhluk-makhluk hitam yang bersayap itu bertengger hinggap di depan rembulan dengan merasakan kenyamanan. Tapi ada jumlah yang sedikit makhluk-makhluk hitam yang bersayap itu mematuk-matuk rembulan. Apa makna atau takwil mimpi yang dialami si fulan tersebut? Sebelumnya perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi di Al-Quran. Disebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan oleh Allah sebagian ilmu dalam mentakwilkan mimpi. Disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan 101. Contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam surat Yusuf, yang diantaranya pada ayat 4, ayat 36, ayat 43, dan juga di dalam surat Al-Fat, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam surat Al-Fat ayat 27, dan juga di dalam surat Al-Anfal ayat 43. Mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102 dan 105. Selain Al-Quran, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi. Di situ Anda bisa baca contoh-contoh mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang soleh yang terdahulu. Yang salah satunya dalil yang perlu Anda ketahui tentang mimpi disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Dan selain itu, dalil terkait mimpi juga banyak terdapat di dalam kitab-kitabnya para wali Allah, yang diantaranya Futhul Ghaib, Al-Hikam, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, dalil terkait dengan mimpi dan ilmu takwil mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Lalu apa takwil mimpi yang dialami si fulan? Visual rembulan dengan cahaya terang benderang yang menyinari itu adalah simbol dari kemuliaan, di mana Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bermimpi tentang rembulan yang jatuh masuk ke dalam rumahnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai ayahanda beliau mentakwilkan mimpi itu artinya ada orang mulia yang nantinya wafat di rumah Aisyah. Ternyata benar. Nabi Muhammad SAW, orang yang mulia, meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa orang mulia itu ditandai dengan simbol rembulan yang terang benderang yang menyinari? Karena orang yang mulia, salah satu tandanya adalah orang itu memiliki ilmu. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Beliau bersabda, keutamaan orang alim, yaitu orang berilmu, terhadap orang abid atau ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang.
Orang alim itu lebih baik daripada ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya adalah orang yang tekun beribadah secara lahiriah, tapi tidak memiliki ilmu. Maka lebih utama orang yang alim, yang memiliki ilmu, yang beribadah. Beribadahnya sesuai dengan ilmu syariat. Maka itulah kondisi yang benar. Oleh karena itu, diwakili dengan bulan purnama yang terang benderang. Hal itu juga terkait dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 1, di mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan. Cahaya itu menerangi, memberikan kejelasan mana hak, mana batil. Untuk itulah fungsi dari ilmu. Dan di dalam visual mimpi si fulan ada makhluk-makhluk hitam yang jumlahnya banyak. Makhluk bersayap warnanya hitam yang bertengger hinggap di depan rembulan dan merasakan kenyamanan. Itu adalah perwakilan dari orang-orang yang gelap mata hatinya. Orang-orang yang sering berbuat maksiat, tapi mereka mau mendapatkan petunjuk. Karena apa? Di situ divisualkan merasa nyaman. Itu jumlahnya banyak. Berarti orang-orang yang buta mata hatinya, yang butuh petunjuk, akan ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah melalui si fulan. Sedangkan jumlah makhluk hitam bersayap yang mematuk-matuk rembulan itu adalah simbol perwakilan dari orang-orang yang buta mata hatinya, tapi menyombongkan diri dari petunjuk, menyombongkan diri dari kebenaran, tidak mau menerima nasihat, sulit untuk diberikan masukan-masukan kebaikan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kenapa makhluk hitam bersayap yang dimimpi itu saya maknai dengan orang-orang yang gelap hatinya, kita ketahui Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kolbu rusak maka rusak pula seluruh jasad. Yang maknanya kolbu yang rusak itu adalah hati yang tertutup karena titik-titik hitam, karena perbuatan dosa yang diperbuat. Orang yang berbuat dosa itu adalah akibat dari lemahnya keimanannya, lemahnya benteng dari keimanannya. Yang mana keadaan itu adalah orang yang mudah dikuasai oleh setan-setan. Yang dimaksud setan adalah jin-jin kafir yang ingin menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan dan akhirnya nanti berujung kepada neraka menjadi teman mereka. Jin itu ada 3 jenis, disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya adalah memiliki sayap dan terbang di udara. Makanya mimpi yang dialami si fulan itu visualnya makhluk hitam bersayap warnanya hitam. Hitam itu terkait dengan keburukan. Karena orang-orang yang berdosa itu diberikan perwakilan simbol wajahnya menghitam. Seperti halnya firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Nah, begitu juga di dalam surat Al-Imran ayat 106. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang wajahnya putih berseri, itu orang beriman, orang yang masuk surga. Sedangkan orang yang berdosa itu wajahnya yang hitam muram. Nah, oleh karena itu perbandingan orang yang berdosa sama tidak itu biasanya diwakili dengan hitam dan putih. Orang yang wajahnya putih bersinar itu orang-orang yang soleh, orang yang masuk surga. Sedangkan orang yang hitam muram, wajahnya hitam muram, itu adalah orang-orang yang berdosa yang nantinya akan masuk neraka. Sehingga makna keseluruhan dari mimpi yang dialami si fulan adalah fulan ditakdirkan oleh Allah menjadi penerang bagi orang-orang yang gelap hatinya. Dia dijadikan orang yang berilmu yang nantinya dengan ilmu itu menerangi, memberikan petunjuk kepada orang-orang kebanyakan. Banyak orang yang menyukai beliau, tapi ada sedikit orang yang menjadi ujian bagi dia, yaitu orang-orang yang mencela dia, bisa juga memfitnah dia. Itu menjadi ujian bagi si fulan nanti. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.